Bab ke-42 insya Allah akan menjadi jawaban bagi sebagian kita yang dalam pembahasan kemarin mungkin bertanya-tanya dalam hati. Kalau kemarin kita berbicara tentang berbakti kepada orang tua, gak boleh durhaka. Nah itu kalau orang tua saya masih ada. Kalau orang tua saya sudah tidak ada, apa yang bisa kita lakukan, yang bisa saya lakukan untuk berbakti kepada mereka? Apakah sudah selesai urusannya, sudah selesai bakti saya kepada mereka? Maka jawabannya ada di sini. Bab fadlu birri asdiqail abbi wal ummi. Bab tentang keutamaan berbuat baik kepada teman-temannya bapak dan ibu. Tentu kalau kita berbicara silaturahim, berbicara Pak Le, Pak D, Bule, Bude, itu sudah masuk dalam apa? Perintah menyambung tali silaturahim. Sehingga bab ini dipahami lebih spesifik. Apa itu? Ketika orang tua kita dulu hidup, punya kawan-kawan dekat selain apa? Kerabat. Mungkin teman-teman dekat dalam perkara yang mudah, yang mubah. Misalnya kalau sekarang trennya apa? Temen goes. Teman dekatnya dulu konsultasi masalah apa? Pertanian, masalah dagang, konco dagang bareng. Demikian pula apa? Ibu kita. Ada teman-teman dekat. Maka setelah mereka tiada, salah satu bentuk bakti kita selain tentunya yang sudah dipahami bersama, yaitu mendoakan ampunan untuk mereka, selalu ampunan dan kasih sayang. Ini wujud bakti kita, yaitu berbuat baik kepada teman-teman bapak kita, ibu kita, wal aqaribi waz zaujati. Demikian pula teman-temannya siapa? Kerabat. Bahkan temannya siapa? Istri. Mungkin ada di antara kita istrinya yang sudah mendahului, atau suaminya yang sudah mendahului. Maka tetap berbuat baik kepada teman-temannya itu bentuk apa? Berbuat baik setelah mereka tidak ada. Bahkan apa? Wasairi man yundabu ikramuhu, dan seluruh orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Guru ngaji kita dulu, jadi alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum. Iya. Jadi orang yang mengajarkan kita ilmu agama, dan sempat sekilas tadi mendengarkan ceramahnya Ustadz Asmon, Buya Asmon gitu ya, di Surau TV ya. Itu kalau kita mau introspeksi kata beliau, di antara sebab kelemahan kita, kehinaan kita, hilangnya kehormatan kita, kenapa? Karena kita tidak memuliakan ilmu, tidak memuliakan ahli ilmu.
Ya memang mungkin sebagian kata beliau merujuk kepada apa? Keadaan dulu, bahwa orang belajar dengan apa? Gratis dan sebagainya. Ya iya, para ulama dulu ditanggung gajinya oleh negara. Ada ya? Disebutkan tadi oleh beliau dalam riwayat disebutkan gajinya ulama dulu, pengajar dulu itu 15 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram. Berapa sekarang berarti? Ya 4 jutaan kali 15. Itu ya. Ya jangan dibandingkan ulama-ulama di Saudi ya enggak pernah minta amplop, enggak pernah sangoni amplop. Subhanallah, itu ya. Itu keadaannya. Kemudian beliau memberikan ilustrasi untuk bayar sekolah, misalnya SD berapa, tanya beliau. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 150, ada yang mengatakan 450. Ini SD favorit mesti ya, 450. 450 bagi 30 hari, berapa jatuhnya? 15.000 atau 20.000 lah, katakan nggak masuk 30 hari kan. Dan 20.000 dari pagi sampai siang minta anaknya soleh gitu ya. Maka subhanallah, inilah yang perlu kita merenungkan keadaan kita dalam memuliakan apa? Orang-orang yang memang dianjurkan untuk dimuliakan. Di dalam bab ini beliau langsung menyebutkan hadis-hadisnya. Yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral birri an yasila rajulu wudda abihi. Sesungguhnya sebaik-baik berbakti adalah ketika seseorang menyambung hubungan dengan apa? Wudda. Dari kata wudun, cinta. Orang-orang dekat, orang-orang yang dicintai siapa? Bapaknya. Dan kalau kita merasakan, ya selalu orang hidup itu punya teman dekat, teman kepercayaan yang biasanya diajak ngobrol bareng, yang biasanya dikunjungi. Nah, kita seharusnya sebagai anak mencermati ini. Apalagi kalau memang hidup kita memang di kota tempat orang tua kita tinggal, sehingga bisa tahu, bisa datang, ataupun paling tidak ketika kita pulang kampung ke kota orang tua kita, siapa dulu teman-teman orang tua kita yang masih hidup. Nah, hadis yang pendek ini kemudian disandingkan oleh penulis dengan kisah dari Abdullah ibn Umar sendiri. Kalau tadi kan Abdullah ibn Umar menceritakan tentang sabda Nabi SAW, dan ternyata beliau tidak hanya menyampaikan ilmunya, tapi memberikan teladan, memberikan contoh. Dalam riwayat Imam Muslim diceritakan dari Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar ini adalah seorang tabi'in. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa atau dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma diceritakan anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bitariqi Makkah. Ada seorang laki-laki asing, gitu ya. Makanya datang dalam bentuk nakirah. Abdullah bin Dinar enggak tahu siapa orang ini. Tapi dari penampilannya adalah minal a'rab.
orang Badui. Itu ya, kita sering menyebutnya, yaitu orang Arab yang tinggal di pedalaman. Laqiyahu bi tariqi Makkah, yang bertemu dengan Abdullah bin Umar tadi di jalan menuju Mekah. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Ternyata Abdullah bin Umar yang memulai salam, padahal beliau seorang sahabat, beliau putra Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata beliau yang malah mengawali salam kepada orang asing ini. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Kemudian orang tadi dibonceng, dibawa di atas keledai yang ditunggangi oleh beliau. Di riwayat yang kedua nanti akan lebih lengkap penjelasannya. Wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Tidak cuma di awali salam, tidak hanya di bonceng, imamah surban yang dipakai apa? Dikasihkan. Qala Ibnu Dinar, berkata Abdullah ibn Dinar, faqulna lahu, maka kami pun mengatakan kepadanya, itu pengiringnya dari kalangan tabi'in, aslahaqallahu innahumul a'rabu wa hum yardawna bil yasiri. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Nah, ini kalau kita artikan secara terleks gitu ya, ini sebenarnya doa, bukan celaan, dan adabnya murid kepada gurunya. Lagi-lagi ini apa? Bagaimana seorang murid beradab kepada gurunya ketika ada hal yang dianggap iskal, maka bertanya dengan adab. Maka para murid ini mengatakan innahum, yaitu mereka orang-orang Badui itu, apa keadaannya? Mereka ridho kalau diberi yang sederhana saja. Kenapa diberi imamah Anda? Yang kita tahu setelah apa? Rasulullah SAW meninggal, setelah masanya Abu Bakar, kemudian di masanya Umar, pembukaan negeri-negeri itu begitu luas sehingga harta rampasan perang itu sangat banyak, dan itu salah satunya menjadi tunjangan untuk para sahabat, sehingga kehidupan mereka menjadi apa? Sejahtera. Bahkan nanti di bab berikutnya tentang masalah harta dunia, tentang kesederhanaan, kita akan mendapatkan ungkapan seperti Abdurrahman ibn Auf yang bersedih dengan kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan. Kenapa bersedih? Karena takut jangan-jangan ini mengurangi bagian mereka di akhirat. Yang kemarin sempat kita singgung di ujung begitu ya, bagaimana ketika kita membicarakan tentang keutamaan hamba sahaya yang mendapatkan 2 pahala kalau dia menunaikan haknya Allah dan hak majikannya. Sampai-sampai Abu Hurairah bercita-cita mati sebagai hamba sahaya kalau bukan ingin melaksanakan jihad, kalau bukan ingin melaksanakan haji, karena bagi hamba sahaya tidak wajib. Sempat kita singgung bahwa ya manusiawi yang ngomong, apalagi dia merasakan, ya sama mungkin keadaannya. Kita ini pengen hidup rumah ya yang mewah gitu ya, kendaraan yang mewah, nyaman, duit ya rano serine kan begitu. Tapi lagi-lagi kalau kita pikir tadi apa yang dipikirkan para sahabat,
bahwa kelapangan itu, kemudahan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ilustrasinya mudah. Hakikatnya kita hidup di dunia ini seperti kita masuk minimarket atau supermarket yang kita katakan kemarin. Kalau kita cukup ngambil kebutuhan kita, apa kebutuhan kita? Kita butuh minum, ambil minum. Berapa lama di kasir? Sebentar. Di barcode, bayar, selesai. Tapi yang kalau kita ambil minuman aja macam-macam. Yang bening, yang merah, yang hijau, yang coklat, apalagi cemilannya, yang asin, yang gurih, yang manis. Kira-kira berapa lama nanti di kasirnya? Itu sebenarnya kita bisa memahami yang seperti itu. Tapi lagi-lagi memang hawa nafsu, keinginan itu yang jadi tantangan kita. Nah, kembali ke sini, orang-orang Badui ini ridho dengan hal-hal yang sederhana. Kenapa yang harus diberikan imamahnya tadi, surbannya tadi yang mungkin nilainya lumayan gitu ya, karena para sahabat kemudian sudah hidup dalam kesejahteraan. Faqala Abdullah bin Umar, maka berkatalah Abdullah bin Umar, inna aba hadza kana wudda li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya bapaknya orang ini dulu teman dekatnya Umar bin Al-Khattab. Subhanallah. Hal yang bisa kita cermati bahwa orang ini bukan teman dekatnya Umar, tapi siapa yang teman dekatnya? Bapaknya. Jadi selama masih ada hubungan, meskipun ini hanya anaknya yang dulu temannya bapaknya. Bagaimana Abdullah ibn Umar ingin mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis tadi. Sehingga kalau teman dari bapak kita sudah nggak ada, ya cari mungkin istrinya yang masih ada perlu bantuan, kasih hadiah, atau anaknya kasih hadiah. Maka beliau pun mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddi abihi. Nah, dalam riwayat ini memang ada tambahan, sesungguhnya sebaik-baik berbakti adalah seorang laki-laki atau seseorang menyambung keluarga dari teman dekat bapaknya. Jadi kalau hadis yang pertama teman dekat bapaknya, kalau dalam riwayat ini ada tambahan keluarganya pun juga masih masuk ranah untuk kita berbuat baik kepada mereka. Dan ini yang disebutkan para ulama tentang sifat Abdullah bin Umar, bagaimana kesungguhan beliau dalam meniru dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan masih dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, annahu kana idza kharaja ila Makkah, bahwa dulu Abdullah bin Umar itu punya kebiasaan kalau pergi ke Mekah, kana lahu himarun yatarawwahu alaihi idza malla rukubar rahilati. Beliau punya keledai yang digunakan bersantai kalau beliau bosan mengendarai kendaraannya, onta atau kudanya. Karena perjalanan Madinah Mekah berapa jam? Yang sudah berangkat berapa jam? 4 jam ini naik taksi ini 4 jam ya, Masya Allah, ini sopirnya hebat berarti. Iya, sekitar 5-6 jam kalau normal, 500 kilo
Itu ya. Itu yang enggak melanggar batas kecepatan 90 atau 100 gitu ya. Karena biasanya sudah bunyi speedonya bis itu. Nah, kalau naik kendaraan pribadi ya bisa cuman 2,5 jam atau 2 jam. Itu sekarang. Zamannya Abdullah bin Umar sekitar 10 sampai 15 hari. Tergantung banyaknya rombongan. Karena berjalan dengan rombongan itu tidak bisa cepat. Nah, dalam perjalanan berhari-hari ini kadang apa? Capek. Nah, kita sini Jakarta aja apa? Istirahat gitu ya, nyantai dulu, stretching dulu, rebahan dulu. Nah, beliau selain bawa onta itu ada keledai. Nanti untuk apa? Ditunggangi dengan santai. Wa imamatun yashuddu biha ra'sahu, dan juga mengenakan imamah yang digunakan untuk mengikat kepalanya. Ini menunjukkan bahwa ini perjalanan bukan perjalanan umroh. Kalau umroh kan nggak boleh mengikat kepalanya. Fa bainama huma yawman ala dzalikal himari idmarra bihi a'rabiyyun. Nah, suatu hari ketika beliau nyantai di atas keledainya itu ada badui lewat. Faqala alasta fulan ibn fulan. Maka Abdullah bin Umar pun menyapa, kamu fulan anaknya fulan ya? Itu ya, ditanya. Qala bala iya. Fa'atahul himara, kemudian dikasihkan keledainya. Kalau tadi riwayatnya apa? Disuruh nunggangi, diboncengkan, diberikan. Faqala irkab hadza, nih, naik sini. Wa ata'ul imamata, dan dikasih juga apa? Imamahnya. Wa qala usdud biha ra'sak. Ikatkan kepada kepalamu. Faqala lahu ba'du ashabihi, maka berkata sebagian dari rombongannya, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Nah, kelihatannya dianggap apa? Kok berlebihan gitu ya sikapnya. Semoga, maka dia doakan ampunan. Hadzal a'rabiyya, a'taita hadzal a'rabiyya himaran kunta tarawwahu bi alaihi wa imamatan kunta tasuddu biha ra'sak. Ini kan orang Badui, kok kamu kasih keledai yang kamu gunakan bersantai, kamu kasih imamah yang apa? Mengikat kepalamu. Maka jawabnya Ibn Umar, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, inna min abarril birri an yasila rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Sesungguhnya di antara perbuatan terbaik dalam berbakti adalah seseorang menyambung hubungan keluarga, teman dekat bapaknya setelah bapaknya apa? Meninggal. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar radhiyallahu anhu, dan bapaknya ini dulu apa? Sadiq, teman dekat dari Umar radhiyallahu anhu. Maka kita bisa melihat praktek nyata dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian hadis berikutnya, hadisnya dhaif, tapi maknanya dikuatkan oleh hadis-hadis lain. Dari Abi Usaid, Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau bertanya, bainama nahnu julusun, beliau bercerita ketika kami duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idja'ahu rajulun min Bani Salamah. Kemudian datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa dari baktiku kepada kedua orang tuaku yang aku bisa berbakti dengannya setelah meninggalnya mereka berdua? Atau berarti maknanya juga apa? Kalau salah satu sudah meninggal, masihkah kita masih bisa apa? Berbakti kepada beliau-beliau ini? Faqala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Na'am, iya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, as-salatu alaihima, salat. Nah, ini perlu kita membuka penjelasan para ulama. Apa artinya salat? Pernah belajar bab salat belum? Pernah belajar? Setiap kita belajar fikih, mesti kita belajar bagaimana pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah. Apa pengertian bahasanya salat? Ad-du'a. Maka ini salat di sini kembali secara bahasa, bukan secara istilah. Mendoakan keduanya, gitu ya. Wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun untuk keduanya. Ustaz, apakah memohonkan ampun itu bukan bagian dari doa? Iya atau tidak? Iya. Ini masuk bab apa kemarin? Penyebutan yang umum, kemudian yang lebih khusus untuk menekankan pentingnya perkara ini. Maka di antara perkara yang harus banyak kita perhatikan adalah memohonkan ampunan. Maka doa yang Allah ajarkan apa? Rabbighfirli wali walidayya, baru warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka selain doa-doa kebaikan, dimohonkan apa? Surganya Allah, dimudahkan kuburnya, dimudahkan mahsyarnya, apa? Ampunan, doa ampunan. Kemudian wa in qadu ahdihima min ba'dihima. Nah, ini kewajiban kita adalah menunaikan janji keduanya setelah keduanya tidak ada. Apa janjinya? Misalnya wasiat, gitu ya. Ini ditunaikan selama kalau itu kaitannya dengan harta tidak boleh lebih dari 1/3 total warisan. Misalnya mewasiatkan, "Nduk, soyen aku mati, bondoku kabeh tak wakafke." Wajib ditunaikan tidak? Wajib, tapi maksimal 1/3. Yang diwakafkan 1/3 aja, yang 2/3 apa? Dibagi kepada ahli waris. Wasilatur rahimillati la tusalu illa bihima, dan menyambung tali silaturahim yang tidaklah bisa disambung kecuali dengan keduanya. Artinya apa? Kepada kerabat. Kenapa kita punya kerabat? Karena ya lewat orang tua. Pak D itu kan ya masih bapak atau masih ibu, maka dikatakan tidaklah nyambung kecuali lewat keduanya. Wa ikramu sadiqihima. Nah, ini poinnya, dan memuliakan teman dekat keduanya. Baik. Ini beberapa hadis yang bisa kita baca.
Baik, Masya Allah. Ikut juga dalam kajian kita malam hari ini teman-teman dari SOE, Nusa Tenggara Timur, gitu ya. Dan ini subhanallah, kita yang mendapatkan nikmat seperti ini, bisa bermajelis langsung. Teman-teman di sana itu nggak ada yang ngajar, ya bisanya ngaji online seperti ini. Bahkan kadang mereka ya baca bareng-bareng, buka, kemudian dipelajari di antara mereka. Dalam lingkungan yang kebanyakan Nasrani, begitu ya. Jadi subhanallah, hebat sekali ke SOE sana. Semoga teman-teman dalam keadaan baik di sana. Mereka mengirimkan pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, apakah boleh seseorang mengerjakan sholat sunnah ketika waktu kurang lebih 5 menit akan masuk waktu maghrib? Ya, tidak boleh. Kenapa? Ada 3 waktu larangan, jadi hukumnya haram. Berbeda dengan waktu yang makruh. Waktu makruh itu setelah subuh sampai menjelang terbitnya matahari, dan waktu ba'da asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Di waktu yang makruh ini para ulama berbeda pendapat, apakah boleh sholat sunnah atau tidak. Maka wallahualam, pendapat yang saya pegangi adalah boleh kalau sholatnya dzatu asbab. Sebagian mengatakan mutlak, semua sholat sunnah nggak boleh. Tapi ada pendapat mengatakan sholat sunnah yang punya sebab. Misalnya teman-teman tadi ngaji jam 4 sore, sudah sholat asar di rumah, ada di tempatnya masing-masing. Sampai di sini, ini waktu makruh. Boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Boleh, karena tahiyatul masjid dzatul asbab. Ada sebabnya. Yang nggak boleh adalah sunnah mutlak. Tapi kemudian perhatikan waktu haram. Waktu haram ada 3. Ketika matahari mau terbit sampai setinggi tombak. Ketika matahari ada di tengah-tengah sampai tergelincir. Ketika matahari mau terbenam sampai terbenam. Maka hati-hati dengan waktu ini. Saya ingatkan di beberapa tempat. Yang pertama, waktu terbit. Ini sebagian salah paham atau mungkin hanya memahami sebagian hadis tentang hadis sholat isyraq. Barang siapa sholat subuh duduk di tempatnya berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji umrah sempurna. Maka begitu yang ada belnya itu waktu syuruk, kemudian langsung berdiri. Jangan. Kenapa? Ini waktu haram. Dekatannya hadis itu harus digabung dengan hadis larangan tadi. Berarti kita nunggu sampai matahari setinggi 1 tombak. Gak punya tombak sekarang, Ustaz. Sekitar 15 sampai 20 menit. Gitu ya. Jadi kalau sekarang berapa syuruknya? 5 berapa? 20-an. Oh, malah 54 menit. 20? 25 terbitnya. Iya, 18. Berarti tambah 18 tambah 20. 5, 4, 8. 38. Gitu ya. Baru jenengan sholat syuruk atau sholat duha. Demikian pula kalau zuhur, datang ke masjid menjelang zuhur, belum azan. Kalau datangnya dari waktu azan 10-5 menit, jangan sholat. Karena itu berarti posisi matahari pas di tengah. Nunggu sampai azan. Berarti matahari sudah tergelincir. Demikian pula datang kajian.
kajiannya pada maghrib, datang 5 menit sebelum azan, 10 menit sebelum azan, nunggu dulu. Kalau mau tahiyatul masjid, ini sudah sering saya ingatkan, khususnya di beberapa tempat gitu ya, supaya apa? Kita tidak sholat di waktu larangan. Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika sebelum meninggal kita mengetahui bahwa orang tua kita pernah punya masalah dengan sahabatnya? Apakah kita harus menyelesaikannya, Ustaz? Ya. Kalau memang mampu, ya selesaikan, minta maaf dan sebagainya. Kalau tidak mampu ya sudah, berbuat baik saja. Semoga kawan tadi memaafkan orang tua kita, ataupun dia kemudian menyadari kesalahannya kalau kesalahannya pada dirinya. Soal menyambung silaturahim kepada kerabat orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana jika kerabat orang tua adalah orang kafir? Maka kita katakan kalau orang kafir dia masih punya satu hak kerabat. Dan semoga dengan kita sambung haknya tadi, jadikan sebagai apa? Wasilah perantara dakwah. Jadi banyak orang Islam yang berpindah kepada agama lain karena apa? Melihat perhatian mereka, bantuan mereka. Nah, kenapa kita tidak berbuat begitu? Yang itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan nggak tanggung-tanggung kan? Beliau ngasih berapa? 100 onta. Nggak cuma mie instan 1, kardus 100 onta. Demi orang lain apa? Masuk Islam. Tentu sesuai dengan apa? Kedudukan levelnya ya, kepala suku gitu ya. Jadi taklifnya dengan 100 onta. Nah, monggo yang di sini ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan. Afwan Ustaz, mau tanya, jika ada pertemanan di grup WA dan juga kadang satu kajian taklim, tapi teman tersebut jika komunikasi via WA japri nyengit, nggak enak jawabannya di tulisan japri atau WA. Daripada lupa jika dijapri kok nggak enak menjawab, bikin kesal, maka nomor WA-nya diblok biar nggak ada hubungan via WA. Tapi saat tatap muka tetap saling sapa. Apakah hal tersebut masuk dalam memutuskan hubungan pertemanan? Gimana hukumnya? Jazakallah khairan atas jawabannya. Iya. Ada videonya Ustaz Firanda beberapa waktu kemarin yang saya share, gitu ya. Jangan cari musuh, judulnya. Apa? Bahwa dalam realita hidup memang kita nggak bisa cocok dengan semua orang. Dan ini juga apa? Introspeksi untuk kita semua. Kadang ketika kita sudah ngaji seperti ini, unggah-ungguh, tahu unggah-ungguh ya? Sopan santunnya itu malah hilang. Memang kita belajar agama ini salah satu poinnya nggak boleh hulu, nggak boleh kultus. Tapi kemudian akhlak jadi hilang, itu bukan yang kita kaji. Salah satu yang saya cermati misalnya apa? Ketika kemudian ngobrol di grup WA, guyon di grup WA, nggak bisa membedakan dengan yang lebih tua, gitu ya, dengan yang lebih muda. Batasnya jadi samar, jadi hilang. Ini yang terjadi, realita yang terjadi pada sebagian kita. Memang kalau kita ini memang setara. Memang kita belajar inna akramakum indallahi
atqakum, yang paling mulia, yang paling takwa. Kemudian dianggap semua sama. Nah, ini salah. Berkomunikasi kepada yang lebih tua, berkomunikasi kepada apa yang lebih muda, ada adabnya, ada caranya. Yang itu berjalan normal di tengah masyarakat. Nggak usah ngaji khusus, insya Allah kita semua sudah paham. Apalagi kemudian kita di zaman media sosial, yang tulisan-tulisan di media sosial itu seringkali tidak bisa mengungkapkan ekspresi hati. Iki wong iki jane gek nesu, apa gek guyu, kan itu. Nulis yang baca kelihatannya apa? Nyelekit tadi, nyengit tadi. Padahal yang nulis di sana sambil ketawa-tawa. Nah, ini yang kita juga harus paham, gitu ya. Makanya hal-hal yang krusial, hal-hal yang penting seringkali tidak selesai diskusinya di grup-grup, malah jadinya berantem. Nah, akhirnya satunya apa? Left. Mohon izin, terlalu banyak grup. Nah, padahal grupnya viral gitu ya. Padahal HP-nya HP mau 100 grup juga masalah kan ini. Basa-basi aja. Karena jengkel, bisa masuk lagi kan ini. Subhanallah. Ini ya. Nah, kalau ada yang merasa ya alhamdulillah, berarti masih terbuka hatinya. Maka ini perlu kita dewasa setelah ngaji, dewasa menggunakan media-media sosial. Nah, poin yang kemudian dikatakan oleh Ustaz Firanda adalah apa? Ketika kita tidak cocok dengan orang lain, jangan cari musuh. Memang nggak cocok dengan fulan, tidak cocok dengan fulan, ya sudah. Tapi apa ya, tetap baik-baik saja. Nggak usah kemudian bikin isu ini, nggak usah bikin isu itu, nggak usah bikin fitnah ini, supaya si fulanah atau si fulan ini dimusuhi oleh yang lain. Nah, ini yang kadang terjadi. Itu ya, nggak cocok memang, ya namanya hidup. Kita nggak bisa cocok dengan semua orang. Tapi jangan cari musuh. Terus mau fitnah gini, mengatakan begitu, ini nggak boleh. Silahkan kalau memang nggak cocok, kemudian mau diblokir, blokir aja. Nanti daripada nanti apa, sakit hati dan sebagainya. Tapi berteman, tetap berteman. Nggak usah kemudian apa, menuduh ini, menuduh itu dan seterusnya. Allah a'lam. Cukup? Alhamdulillah, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.